Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel Jeff3. Baiklah, kita kemarin membahas tentang episode terupdate Ultimate Arc. Yang kali ini kita akan membahas episode yang berjudul Selamat Datang di Penginapan Akebono. Oke, jadi sesuai dugaan gue ya, yang dimana cerita ini bakal berfokus ke Shu Ishido yang akan menjadi peran utama dalam episode kali ini. Ceritanya yang dimana dimulai dari tempat mereka berada, yaitu di lokasi tempat penginapan Akebono, yang dimana di tempat tersebut telah terjadi gempa pada akhir-akhir dari waktu yang kemarin itu. Dan dalam penyelidikan mereka yang masih berlanjut pun, mereka pun berniat menginap di penginapan Akebono. Yang di sini ada pelayan yang cukup ramah dan juga masih ada 2 pelayan wanita yang ada di tempat itu, yang dimana mereka melayani dengan cukup ramah. Hanya saja si Shu Ishido ini merasakan firasat yang sangat tajam banget, yang dimana dia merasakan kehadiran alien di tempat itu. Karena sejak awal episode ini juga diperlihatkan tentang si Shu Ishido yang merasakan insting bahwa di penginapan tersebut ada seorang alien yang sudah menyamar menjadi manusia. Waduh, ternyata sebagai agen JDF pun dia bisa merasakan hal seperti itu, seolah-olah dia merasakan insting yang cukup tajam. Kemudian ada beberapa pelayan wanita yang seperti gue sebutkan itu cuma 2 ya, yang dimana mereka mencoba mengalih pikiran mereka ke khayal lain mengenai pemandangan indah di penginapan Akebono. Hanya saja si Shu Ishido itu masih bersikeras untuk menanyakan tentang kehadiran sosok tersebut. Dan di sini pun dia juga menanyakan tentang jamur ya, dan benar saja membuat pelayan wanita yang nenek-nenek itu cukup panik dengan tatapan Ishido yang sangat menakutkan itu. Yang pada akhirnya si Shu Ishido memberitahu kepada Yuma dan juga Kak Rin, jadi dimana sejak awal mereka masa curiga dengan tingkahnya si Shu Ishido itu. Ya padanya ia memberitahu tentang keberadaan alien yang ada di penginapan itu. Sedangkan di luar ruangan itu ternyata benar, mereka seolah-olah seperti tidak bisa berbuat apa-apa selain melarikan diri gitu. Lalu kemudian dengan alat yang dipakai Shu Ishido, dia pun mendeteksi tentang kemunculan alien tersebut yang disertai UFO. Dan benar saja, di sini pun mereka menemukan ada salah satu pelayan yang melarikan diri dari tempat penginapan itu. Dalam pengejaran mereka pun sempat kehilangan jejaknya ya. Namun sempat diberitahu oleh si Arc kepada Yuma bahwa tentang keberadaan alien itu yang ia tujukan. Dan benar saja, mereka pun menemukan tempat persembunyian alien tersebut. Di sini pun pada akhirnya alien tertangkap basah di sini, yang dimana alien tersebut bernama Kroko Seijin, atau bisa dikatakan alien Krok. Di sini dia pun diinterogasi secara langsung oleh si Shu Ishido. Namun ternyata tujuan datang ke bumi hanya sekedar mencari jamur, bukan menjajah gitu. Ya pada akhirnya dia pun menceritakan secara keseluruhannya bagaimana ia bisa sampai ke bumi, yang dimana singkatannya itu, di saat dia mencari jamur yang merupakan sumber dari bumi olehnya bersama teman-temannya. Namun di tengah pencarian tersebut mereka pun meninggalkan alien tersebut seorang diri di planet itu. Dia pada akhirnya menyisakan dia sendiri.
yang pada akhirnya alien tersebut mencari suatu tempat untuk tetap bertahan hidup, yang pada akhirnya dia bertemu di tempat penginapan Akebono untuk bisa ia terus menjalani hidup agar dia bisa secepatnya mengumpulkan beberapa jamur untuk menjadi daya seperti bensin gitulah untuk bisa pulang ke planetnya. Yang di sini pun dia juga mengatakan fakta menurutnya ya, yang dimana dia berbohong pada para manusia agar dia bisa secepatnya pergi dari tempat itu. Namun dalam interogasinya si Shu Ishido pun dihentikan oleh si Yuma bahwa mendengarkan pembicaraan si alien Kroko itu, dia berubah pokoknya seperti pikirannya lain seperti yang dipikirkan oleh si Shu Ishido, yang dimana mereka memiliki pandangan lainnya antara pro dan juga kontra. Nah, si pro-nya itu si Yomanya dan kontranya itu si Ishido, yang dimana mereka saling bertolak belakang tentang kehadiran alien tersebut. Namun dalam di tengah perdebatan tersebut, di sini pun muncul pelayan wanita yang sering dekat dengan alien tersebut. Dia merasa seperti gimana ya, merasa cukup kasihan dan juga prihatin dengan alien tersebut. Namun tiba-tiba muncullah si Shagong untuk kedua kalinya, yang tidak hanya memunculkan satu saja pada episode kali ini, tetapi 2 dan juga 3. Ya, jumlahnya sebanyak 3 Shagong yang muncul di episode ini. Di sini pun mereka mengungsi ke dalam penginapan Akebono. Namun meski dalam situasi yang tegang, si Ishido tetap tidak bisa melepaskan alien Krako dari dirinya itu. Namun dicegah oleh kedua pelayan wanita bahwa apa yang dikatakan si alien itu tidak sepenuhnya benar, karena kedua pelayan wanita tersebut itu sudah mengenali alien tersebut selama 16 tahun. Ya, ternyata di balik fakta yang disampaikan si alien tersebut, ternyata melindungi kedua wanita tersebut agar tidak terlibat masalah besar yang akan mereka hadapi, termasuk seperti menghadapi tim skip. Ya, salah satunya si Ishido itu tuh. Namun di sini dia pun menjelaskan lebih detail tentang bertemu pertama kalinya alien itu, yang dimana tentang di saat dia susah untuk pulang ke planetnya, mereka pun memberi tempat untuk menjadi untuk menjadi dirinya sebagai bagian dari keluarga penginapan Akebono tersebut, layaknya seperti staf gitu. Ya, padahnya mereka pun menjalani kehidupan mereka sebagai staf dalam penginapan Akebono selama 16 tahun, hingga pada suatu hari gempa yang mengguncang di tempat itu membuat pengunjungnya semakin berkurang. Namun di sini si alien tidak sebenarnya sempat merasa sedih, hanya saja dia pun menemani kedua pelayan wanita dengan suka dan juga duka. Ya, sungguh ini episode yang menyentuh banget dan emosional yang kita rasakan di saat kita tonton. Namun di tengah tersebut, di sini situasinya semakin genting, yang dimana kemunculan Shagong kedua yang membuat mereka semakin semakin tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena di saat mereka mendapat mencari bantuan, komunikasinya itu putus. Jadi apa boleh buat, si Yuma pun segera berubah menjadi Ark untuk mengulur waktu mereka agar bisa keluar dari tempat itu. Ya, sebenarnya sempat tetap berada di penginapan, tapi sempat
dicegah oleh Shagong yang satunya lagi. Ya, meskipun si Ike sempat mengalahkan satu Shagong, tetapi di sini muncul Shagong yang ketiga yang membuat si Ike jadi terdesak karena kemunculan monster tersebut. Yang pada akhirnya si alien yang sempat melarikan diri untuk bisa pulang ke planetnya dengan mengumpulkan beberapa jamur sebagai isi daya ulangnya UFO-nya itu. Namun dia mengurung niatnya untuk pulang ke planetnya karena dia lebih memilih untuk melindungi orang-orang terdekatnya. Dan ia pun pada akhirnya merelakan UFO-nya dihancurkan oleh dirinya sendiri untuk melindungi orang-orang terdekatnya. Intinya seperti dia menambah diri untuk menumbang Shagong yang satunya lagi yang sempat menekam mereka yang ada di dalam. Yang pada akhirnya si Ike yang juga sempat menggunakan Soulless Armor, ya pada akhirnya berhasil mengalahkan Shagong yang satunya itu. Hingga menyisakan satu Shagong. Di sini pun Ike hanya bisa natap di hadapannya, seolah menyuruhnya untuk pergi dari tempat itu. Yang pada akhirnya pertarungan di tempat penginapan Akebono pun selesai. Lalu di sini di akhir scan, jadi mana si alien Skullcroco itu pada akhirnya tetap interogasi maksudnya oleh si Ishido, lalu membawanya ke markas JDF. Dan pada akhirnya cerita pun berakhir dengan perpisahan kedua pelayan wanita dengan alien itu pada episode kali ini. Baiklah, demikianlah untuk pembahasan episode kali ini. Sungguh sangat emosional dan juga menyentuh hati untuk episode kali ini. Ya, sesederhana apapun itu masih tetap bisa membuat kita tetap bisa nonton gitu. Pokoknya sesederhana apapun serial di tiap episode Ultraman Arc tetap membuat kita selera tetap menonton episodenya sampai habis. Ya, pokoknya itu membuat kita terus tonton, yang membuat kita bertahan sampai saat ini juga. Lalu di sini ada sebuah perbedaan juga ya. Meskipun di jalannya sama, tetapi imajinasi yang antara mereka berdua itu cukup berbeda, yang membuat si Shu itu masih belum kuat untuk mengendalikan imajinasinya sendiri. Di sini juga diceritakan ya tentang pro dan kontra, seolah seperti Kamen Rider ya, antara main rider dengan secondary rider gitu. Namun di sini meskipun begitu, si Shu berterima kasih pada si Yuma ya, karena sempat menghentikan aksinya pada saat itu. Kalau saja tidak menghentikan, mungkin gak bakalan tahu gimana nasibnya alien tersebut. Ya mungkin bisa dihukum mati atau segala macam, tapi untung saja semua itu tidak terjadi ya berkat si Yuma. Lalu untuk episode berikutnya akan menjadi episode recap. Waduh, ini sangat-sangat tidak enak banget ya, karena di tiap tahun dari serial Ultraman Z itu membuat kita harus tetap menunggu beberapa minggu atau beberapa hari untuk menantikan episode terupdate-nya. Jadi mungkin di next video kita akan menantikan episode 7 kali ya. Jadi untuk recapnya mungkin kita harus libur aja kali ya, biar lebih hemat durasi gitu. Karena episode 7-nya masih belum lengkap, jadi kita akan menantikan preview episode 7 di Sabtu depan nantinya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Seperti biasa, jangan like,
komen, dan share video ini. Serta jangan lupa untuk subscribe di channel youtube.com/chef. Apabila gue ada kesalahan dan kekurangan apa yang gue ngucapin pada teman-teman itu putus beserta ada info yang kesampaian itu salah, mohon makan sesesanya. Karena gue bukan makhluk yang sebenar, dan yang seperti itu hanya seperti cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.